Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih kalau sebuah kebijakan tata kota itu bisa ngubah nilai rumah Anda secara drastis cuma dalam waktu semalam? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya semangat banget buat mandu Anda membedah isu yang lagi panas-panasnya di ibu kota. Apalagi kalau bukan soal lonjakan tajam PBB atau pajak bumi dan bangunan di Jakarta. Kenaikan tagihan yang ekstrim ini emang sukses bikin resah di mana-mana ya. Tapi tenang, sebagai pengamat kebijakan publik kita nggak bakal cuma ikutan ngeluh atau marah-marah di sini. Kita bakal lihat objektifnya, kita bedah struktur administrasinya, dan yang paling penting kita bakal ubah rasa frustrasi itu jadi langkah taktis yang benar-benar bisa ngebantu Anda. Oke, biar nggak buang waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Hari ini roadmap kita simple tapi padat. Kita bakal bahas anatomi kejutan fiskal, dampak ekonomi dari naiknya NJOP, hak warga menurut UU HKPD, terus kita masuk ke langkah aksi konkret, dan terakhir kesalahan fatal yang wajib banget Anda hindari. Sip, kita langsung masuk ke bagian 1, anatomi kejutan fiskal. Kenapa sih tagihan PBB ini bisa tiba-tiba meroket? Mari kita mulai dari satu konsep krusial ini, kejutan fiskal tanpa bantalan sosial. Gini, dalam kacamata kebijakan publik, pajak naik itu sebenarnya hal yang wajar kan? Namanya juga ngikutin inflasi. Nah, masalah utamanya itu bukan di naik atau nggak naik, tapi pas kenaikannya terjadi terlalu cepat, sosialisasi minim, dan parahnya lagi nggak ngelihat kapasitas dompet warganya. Coba bayangin, ada seorang pensiunan yang uang bulanannya statis, tiba-tiba dapat surat tagihan yang nilainya naik sampai 3 kali lipat. Nggak kaget gimana coba? Ini yang bikin kebijakan PBB kemarin terasa kayak pukulan telak buat warga. Intinya, kejutannya ada, tapi bantalan sosial buat nahan kejutannya itu yang nggak ada sama sekali. Terus, apa sih faktor teknis yang memicu kejutan ini? Secara garis besar ada 5. Pertama, pastinya kenaikan NJOP secara umum. Kedua, perubahan zonasi tata kota yang otomatis ngubah status tanah Anda. Ketiga, penyesuaian tarif dari Pemda. Keempat, adanya digitalisasi yang secara sistematis ngoreksi nilai aset lama. Dan kelima, nah ini nih yang paling menarik, gentrifikasi. Coba bayangin, kawasan permukiman lama yang udah ditinggali puluhan tahun, tiba-tiba sekarang dilewati jalur MRT, oleh sistem kawasan itu langsung dilabeli area premium. Pajaknya, ya, langsung ditarik naik. Padahal penghuninya kan nggak tiba-tiba gajinya naik juga. Jadi, mesin birokrasi inilah yang pada akhirnya ngelahirin lonjakan tagihan di luar nalar warganya. Lanjut ke bagian 2, dampak ekonomi dari kenaikan NJOP. Ini soal benturan realita di kota modern. Nah, slide ini dengan sangat brilian ngegambarin benturan klasik di hampir semua kota metropolitan. Di satu sisi, pemerintah ngelihat properti Anda itu sebagai aset super bernilai, semacam komoditas spekulatif dan instrumen fiskal utama buat mendanai kota. Tapi di sisi lain, buat warga, rumah itu ya tempat tinggal, tempat berteduh, tempat ngebesarin anak, bukan instrumen investasi yang bisa diuangkan kapan aja kan. Benturan terjadi ketika nilai tanah di atas kertas melesat jauh ninggalin kemampuan finansial nyata masyarakatnya. Rumah yang atapnya sama, dindingnya sama, tiba-tiba berubah jadi beban ekonomi yang ngancam ketahanan finansial keluarga Anda. Sekarang kita masuk ke bagian 3, hak warga berdasarkan UU HKPD. Kita geser fokus dari rasa frustrasi ke kekuatan hukum. Tolong garis bawahi kalimat ini. Ngajuin protes karena pajak naik itu sama sekali bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Sekali lagi, bukan perlawanan ya. Justru ini adalah wujud sehat dari apa yang kita sebut sebagai demokrasi fiskal. Membayar pajak itu memang kewajiban, tapi mempertanyakan apakah perhitungannya sudah adil, transparan, dan proporsional, itu adalah hak konstitusional Anda yang sah. Dan hak Anda itu nggak cuma ngawang-ngawang loh. Hak ini dipaku kuat oleh 4 pilar hukum. Pertama, jelas UUD 1945 yang ngejamin kepastian hukum dan hak bertempat tinggal yang layak. Kedua, nah ini senjatanya, UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Undang-undang ini ngasih jalan tol buat kita ngajuin keberatan sampai banding. Ketiga, UU Administrasi Pemerintahan yang mastiin pejabat bertindak proporsional. Dan yang terakhir, UU Keterbukaan Informasi Publik. Kenapa ini krusial? Karena Anda berhak minta buka-bukaan soal formula NJOP mereka. Kalau nggak transparan, penarikan pajak itu bisa banget dikategorikan sebagai cacat administrasi. Oke, teori hukumnya udah. Sekarang bagian 4, langkah aksi konkret. Gimana praktiknya? Kita beralih ke playbook teknisnya ya. Ingat, di ranah hukum tata usaha, dokumen resmi selalu menang lawan emosi mentah. Langkah pertama yang paling absolut, kumpulin bukti. Cari SPPT lama, foto rumah, data NJOP tetangga.
Langkah kedua, ajukan form keberatan resmi ke Bapenda. Tanpa kertas ini, protes Anda secara hukum itu dianggap nggak ada. Langkah ketiga, ini kuncinya, maju bareng-bareng, bikin gerakan kolektif lewat paguyuban atau RT RW. Kalau belum mempen, masuk langkah keempat, bawa ke DPRD, minta rapat dengar pendapat. Kelima, laporin ke Ombudsman kalau ada indikasi maladministrasi. Dan kalau mentok juga, langkah terakhir adalah ajukan gugatan ke PT UN. Prosedur itu kekuatan utama kita. Nah, apa yang bikin tabel ini super menarik adalah perbandingan realitanya. Banyak yang mikir, viralkan aja di medsos pasti beres. Padahal kenyataannya nggak gitu. Mesin birokrasi itu nggak bernapas pakai algoritma medsos. Mereka bernapas pakai tumpukan kertas dan stempel. Makanya, protes viral tanpa data atau marah-marah ke petugas itu efektivitasnya sangat rendah. Tapi, perhatikan, begitu Anda pakai surat resmi yang ada data pembandingnya, diajuin secara kolektif bareng ratusan warga, dan ditembusin ke DPRD atau Ombudsman, efektivitasnya langsung berubah jadi sangat tinggi. Pejabat itu punya indikator kinerja, dan mereka bakal merespon keluhan formal yang terdokumentasi, bukan kehebohan sesaat. Bagian 5, kesalahan fatal. Ini tentang jebakan yang bikin protes warga sering kandas. Birokrasi itu didesain kaku dan sangat prosedural. Berdasarkan berbagai kasus, warga itu sering banget kalah sebelum bertanding gara-gara 4 hal ini. Pertama, cuma melototin angka akhir tagihan dan panik, tapi lupa ngecek rincian dasar penetapan NJOP. Padahal errornya sering umpat di rincian itu. Kedua, telat. Hukum administrasi punya batas waktu yang ketat banget, biasanya 30 hari. Lewat dari itu, hak keberatan Anda otomatis hangus, biarpun argumen Anda 100% benar. Ketiga, jalan sendiri-sendiri. Kalau cuma satu orang yang ngeluh, itu gampang dianggap sebagai anomali data. Tapi kalau satu RW ngeluh bareng, itu krisis tata kelola yang maksa pemerintah buat evaluasi. Dan terakhir, terlalu capek marah-marah sampai lupa ngumpulin bukti administratif. Padahal sekali lagi, bukti administratif adalah satu-satunya bahasa yang dipahami birokrasi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan mendasar yang pengen saya titipkan buat Anda renungkan. Kasus PBB Jakarta ini ngebuktiin bahwa pajak itu jauh lebih besar dari sekedar angka di kertas. Ini adalah cerminan langsung gimana kota kita dikelola. Jadi, di negara demokrasi yang modern ini, apakah peran kita memang berhenti di loket pembayaran pajak aja? Ataukah kita mulai sadar bahwa sebagai warga negara, kita punya ruang yang sangat sah, legal, dan terukur buat terus nuntut transparansi atas ruang hidup kita sendiri? Menguasai prosedur birokrasi adalah langkah awal kebebasan kita. Terima kasih udah ngikutin obrolan ini, dan mari kita terus kritis di sesi bedah kebijakan selanjutnya.